Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat siapa Lily J yang akhir-akhir ini terkenal dengan video singkat yang menanyakan ChatGPT soal Kristen dan Islam. Selama ini semua orang berpikir dia seorang bule kafir, yang membuat tetangga kita mendoakan dia agar dapat hidayah, seperti yang terlihat di setiap komentar netizen Muslim. Faktanya kalau kita kunjungi Instagramnya ternyata terkuak di sana, Lily J ini sepertinya sedang umroh atau naik haji bersama pasangannya. Yang pasti dia ada di Mekah. Sampai-sampai masih ada juga yang nanya di kolom komentar, apakah dia Islam? Lalu dijawab oleh komentar lain, bahwa di Mekah orang kafir tidak bisa masuk. Artinya Lily J ini seorang muslimah. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat foto Lily J yang lain. Astagfirullah Ufti. Kok bisa Ukti tidak tutup aurat? Tidak heran Ukti Lily memanipulasi ChatGPT untuk membenarkan Islam, ternyata dia sendiri seorang muslimah yang taat. Sepertinya Ukti Lily adalah calon bidadari surga. Kira-kira setelah tahu fakta ini, apakah para tetangga akan tetap bangga dengan Ukti Lily yang mengumbar auratnya kemana-mana meski dia seorang muslim? Bagi kita orang Kristen, mendengar sesuatu, kita tidak bisa langsung telan mentah-mentah. Kita dinasehatin firman Tuhan untuk menguji segala sesuatu. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21-22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi, bukan karena hal itu menguntungkan kita tidak menyelidiki kebenaran pernyataan tersebut. Karena jangan sampai kita bisa disesatkan dan menyesatkan orang lain dengan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk dukungannya. Dan saya kasih Anda sebuah jawaban dan saya kasih Anda sebuah fakta dan siap-siap pegangan. Ketika mereka kan bilang, oh ChatGPT mualaf, ChatGPT mengakui Islam sebagai agama yang benar. Saya bertanya kepada ChatGPT, Anda bisa lihat di sini ya. Hai ChatGPT, apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang mualaf? Ini jawaban ChatGPT nih. Sebagai AI, saya tidak memiliki identitas agama atau keyakinan pribadi. Itu jawaban ChatGPT. Nah, jika ada orang yang menganggap saya sebagai mualaf, itu mungkin disebabkan, perhatikan, oleh cara saya menjelaskan konsep Islam ketika diminta, sama seperti saya menjelaskan agama atau topik lain sesuai dengan informasi yang diminta pengguna. Garis bawahi kata diminta pengguna. Jadi, sebenarnya ChatGPT mengaku, inilah pengakuan ChatGPT. Dia mengaku bahwa dia diminta menjawab sesuai dengan permintaan orang tersebut, dalam arti sesuai dengan agama tertentu. Jadi sebenarnya yang Lily J lakukan tadi dan kemudian dieksploitasi terus-menerus oleh para polemikus Islam ini adalah ChatGPT diminta cosplay jadi Islam atau Muslim. Ya. Jadi sebenarnya ChatGPT itu di awal udah disetting. Disetting apa? Disetting sebagai seorang Muslim. Dan ChatGPT sebagai komputer yang melakukan sesuatu berdasarkan permintaan dari penggunanya, ya ChatGPT oke-oke aja karena dia diminta menjawab sebagai Muslim dan dia akan menjawab sebagai seorang Muslim. Dan itulah sebabnya kenapa tidak heran teman-teman ketika dia menjawab seperti yang diminta oleh Muslim gitu loh, ya. Ya, itu jawabannya teman-teman, dan mohon maaf ini kemudian mengecewakan oleh kaum yang kepengen banget bahwa agamanya dibuktikan ChatGPT. Maafkan ya, saya mengecewakan Anda.
kamu kuati. Tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacita.